Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab pemilihan modal terbaik. Jadi sebelum masuk pemilihan modal terbaik, kita akan melihat apakah data tersebut memenuhi asumsi klasik. Pertama, tidak terdapat outlier, kemudian tidak terdapat autokorelasi. Jadi untuk pertemuan ini kita menentukan model yang kita bentuk dalam analisis regresi multiple, yaitu regresi dengan variabel X-nya lebih dari 2, itu sering terjadi model yang kita pilih itu tidak signifikan. Model yang dibentuk awalnya, kita menggunakan rumus tersebut tidak signifikan. Jadi sebelum jadi langkah-langkah itu kita harus melihat dulu apakah data, kenapa dia tidak signifikan. Kita melihat dulu datanya apakah tidak ada outlier atau data pencilan. Kemudian apakah data tersebut tidak multikolonialitas atau tidak ada hubungan antara variabel bebasnya. Jadi tidak ada hubungan korelasi antara variabel bebasnya. Kita masuk kepada outlier atau data pencilan. Jadi jika ada outlier atau pencilan, sering data yang akan kita analisis itu tidak tepat. Maksudnya sering terjadi ketidaksigifikanan dari parameter yang kita taksir. Outlier ini mungkin terjadi dalam kesalahan dalam penelitian atau kesalahan dalam pengambilan data yang dilakukan pada data yang banyak. Jadi dalam membuat analisis regresi yang terbaik, langkah pertama kita harus uji kemungkinan outlier atau pencilan jika terdapat penyebaran data jauh dari rata-ratanya. Jadi outlier ini terjadi dalam pengambilan kesalahan dalam pengambilan sampel. Cara yang paling sederhana dapat kita lakukan yaitu dengan membuat grafik box plot atau gambar kotak ya. Jika terdapat data outlier, maka data tersebut kita hilangkan dari data analisis. Dengan adanya outlier, maka akan membuat data tidak berdistribusi normal sehingga tidak memenuhi asumsi klasik. Itu data yang akan kita analisis dalam analisis regresi harus memenuhi asumsi dia berdistribusi normal. Contohnya kita punya data survival ya, mana X1 skor pengumpulan darah, ini blood clotting, ini dia. Kemudian X2 indeks prognostik. Kemudian X3 adalah skor uji fungsi enzim. Keempat adalah skor uji fungsi liver. Kemudian Y-nya adalah itu survival time, jadi waktu dia survival. Jadi ini X-nya dan ini Y, survival item ini data Y-nya. Jadi langkah pertama yaitu kita buat box plot per tiap variabelnya, variabel X1, X2, tadi ada S4, kemudian variabelnya Y juga. Contohnya untuk box plot pengumpulan darah. Ini hasil box plot itu seperti ini gambarnya. Ini hasil dari pengolah secara aplikasi ArcSPSS. Kalau kita lihat data pencilan itu jika ada data atau titik yang keluar dari gambar box plot ini. Nah, ini box plot. Kalau box plot ini garis di tengah ini adalah nilai median. Kemudian yang di bawah ini adalah kuartil 1. Kemudian di atas ini adalah kuartil 3. Kemudian ini adalah batas minimum dari suatu grafik yang ideal dari normal. Kemudian ini garis ini juga batas maksimum untuk idealnya suatu data yang normal.
Sedangkan jika data-data ada titik-titik yang keluar dari garis ini sampai batas ini, maka itu disebut data yang outlier. Dari grafik ternyata ada 3 data yang outlier yang kelihatan sepertinya ya. Tetapi kalau kita lihat dari data itu ternyata ada 4 data yang outlier. Di mana kalau kita melihat di bagian atas itu ada data ke-43, data 54. Di mana data 54 itu nilainya sama dengan data ke-43. Coba kalian lihat di ini ya. Data 43 yaitu 8,8, data 54 8,8 juga. Nah, makanya kalau dari grafik dia berhimpit. Jadi kalau sistem dia hanya membaca satu saja. Kan artinya hati-hati kalau ada data yang sama, mungkin dia berhimpit, maka kalau dalam grafik dia tidak terbaca kalau dalam sistem aplikasi atau software. Sehingga yang terlihat sepertinya hanya 3, ternyata sebenarnya hanya ada 3 layer ya. Ini di satu di bawah. Ternyata dia ada 4, itu data 43, 54, 28, dan data ke-37. Kemudian box plot indeks probabilistik. Jadi ini data X2 itu indeks probabilistiknya. Dari box plot ini kita lihat bahwa hanya ada satu pencilan yaitu di bawah sini ya. Itu datanya terletak pada data ke-38. Nah, ini bukan nilai ininya tetapi data keberapa dia letaknya. Ya, ini data ke-38. Kemudian box plot uji fungsi enzim ya. Dari sini kita terlihat ada 2 data outlier, itu data ke-32 dan 17. Kemudian uji fungsi label ada 2 data yang outlier, yaitu data 28 dan 43. Sedangkan data untuk Y, variabel Y atau waktu survivalnya, itu memiliki 5 data yang outlier ya. Bahwa data yang ke-5 ini adalah data ke-13, data ke-28, data ke-5, kemudian data 43 dan data 48. Ya. Jadi yang 43-nya di sistem tidak terbaca, tapi nanti kalian bisa lihat di datanya bahwa data ke-43 itu ya nilainya adalah 483. Itu cukup besar dibanding yang lain. Tadi data ke-8 yang 574 ini outlier juga. Ya. Kemudian 47 48 ya, 48 itu 398. Nah, setelah kita tahu, maka setiap data-data yang outlier ini kita hilangkan nanti dari data yang akan kita analisis. Jadi untuk memudahkannya, data yang awalnya 54 ya. Jadi misalnya untuk variabel X1 itu pengumpulan darah, ada 3 data yang kita hilangkan, maka data ini berkurang 3. Setelah itu kita lihat di indeks prognostik ada 1, yaitu data ke-38, maka data 38 kita hilangkan. Jadi begitu seterusnya sampai ke 5 variabel, ternyata data 43, data 54, 28, 37, 38, 32, 13, 5, 17, 48 inilah data-data yang akan kita hilangkan dari data awal yang 54. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 data. Jadi kalian hati-hati untuk menghilangkannya. Nah, hilangkan datanya yang ke-43, 54. Kemudian data itu kita bikin lagi box plotnya seperti ini jadinya ya. Kalau kita gabungkan ini bentuk seperti ini. Kalau kita lihat dari box plotnya tidak ada lagi data pencilan, itu data yang keluar dari grafik box plotnya. Sehingga ini baru 44 data inilah yang
yang baik untuk dianalisis karena dia sudah memenuhi asumsi bahwa datanya berdistribusi normal. Nah, inilah bagaimana cara menentukan outlier dan menghilangkan data-data tersebut dari analisis yang kita gunakan. Kemudian kita masuk ke multikolinearitas. Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Jadi multikolinearitas ini adalah asumsi yang harus kita hilangkan dalam menganalisis regresi, model regresi. Jadi tidak boleh ada hubungan yang sempurna atau hubungan yang signifikan antara variabel X-nya. Apabila terjadi multikolinearitas, nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat, ya. Karena kita menganggap bahwa saling terkaitnya itu antar X dan X itu menyebabkan bahwa Y itu bukan dipengaruhi oleh X yang saja. Ya. Cara melihat adanya multikolinearitas pada variabel X adalah melihat nilai hubungan korelasi antar variabel X. Jadi kita hitung nilai korelasi antar variabel X-nya. Jika nilai korelasinya lebih besar dari 0,6, maka terdapat penyimpangan asumsi multikolinearitas pada data. Nah, ini contoh dengan menggunakan data contoh 1, kita lakukan analisis korelasi antar variabel X-nya. Terbentuk suatu metrik. Jadi kalau kalian pakai software nanti terbentuk matriks seperti ini ya, hubungan korelasi, matrik korelasi namanya. Itu kalau ini korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri, yaitu bulk plotting dengan block plotting, nilainya pasti 1. Ya. Kemudian prognostis dengan block plotting min 0,07, enzim dengan block plotting min 0,19 sekian, kemudian variabel block plotting dengan liver yaitu 0,281. Begitu seterusnya ya. Sehingga kita perhatikan bahwa suatu variabel dikatakan dengan mempunyai korelasi yang kuat jika dia lebih besar dari 0,5. Jadi kalau lebih dari 0,6 ya, maksudnya yang lebih signifikan itu biasanya lebih dari 0,6. Kalau dia lebih dari 0,6 itu jadi untuk melihat multikolinearitasnya kita lihat dari korelasinya lebih dari 0,6. Maka dianggap dia mempunyai hubungan korelasi yang signifikan. Kalau kita lihat disimpulkan bahwa tidak ada, kalau dia dengan dirinya sendiri itu nggak masalah, karena memang biasanya X1 dengan X1 pastilah dia nilainya 1, dia dengan dirinya sendiri pasti 1 ya, maka dia pasti besar. Jadi itu nggak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya dengan variabel lain, kalau dia lebih besar dari 0,6 itu kita anggap bahwa ada multikolinearitas dari data tersebut. Kalau kita perhatikan di sini, ini nggak ada ya, 0,6 ya, ini 0,28 masih kecil. Ini 0,19 ini, berarti kalau kita ini 0,444 yang paling besar. Cuman ini dianggap apa ya? Dianggap masih kecil. Nah, sehingga dari data tersebut kita lihat bahwa tidak ada multikolinearitas pada variabel X-nya. Tetapi jika terjadi, jadi mungkin data lain kalian misalnya nanti melakukan penelitian dan menggunakan analisis regresi dengan variabel X-nya lebih banyak ya. Kalian lakukan lakukan perhitungan korelasi antar variabel X-nya, ternyata jika terdapat multikolinearitas, maka lakukan transformasi pada data variabel tersebut. Kemudian lakukan seleksi variabel dengan menghilangkan variabel X dari model regresi. Jadi seleksi variabel nanti akan kita pelajari dengan melihat variabel mana yang tidak signifikan nanti kita hilangkan dari variabel tersebut. Kalau transformasi kita rubah dulu. Jadi kalau kita menganggap bahwa variabel tersebut sangat penting atau ada teori menyatakan bahwa variabel itu penting untuk menentukan Y, maka kita lakukan transformasi nilai.
yaitu data X-nya atau Y-nya kita lakukan transformasi, sehingga kita dapat memilih model yang terbaik. Untuk tugas, cari materi atau artikel jurnal tentang transformasi variabel pada analisis regresi di internet dan buatkan contohnya. Jadi ini tugas yang akan kalian lakukan. Silakan cari secara mandiri. Jadi nanti tidak ada materi atau artikel antar masing-masing kalian yang sama. Jadi dicari dengan data yang berbeda misalnya ya. Jika ada yang kemudian untuk ada tambahan, saya ini jadi cara membuat grafik box plot ya, box plot pada data software SPSS. Ini adalah tampilan SPSS. Ini data view, berarti bentuk data yang kita entry-kan. Jadi awalnya kalian harus memasukkan nilai ini masing-masing. Jika dari Excel tinggal dikopikan Excel-nya, dan ini kalau misalnya Excel-nya nanti misalnya komanya itu titik, kalian harus ganti dengan titik, karena kalau dalam SPSS ini titik tidak berlaku, tetapi koma. Kemudian untuk membuat variabel-variabelnya itu di sini, di variabel view, tentukan namanya. Kalian tulis nanti misalnya kayak seperti ini pada data variabel pada kolom pertama itu adalah blood clotting, kolom kedua prognostik, kolom 3 enzim, kolom keempat liver, dan kolom kelima fail time. Itu seperti ini. Kalian ini boleh dikosongkan saja, nanti dia akan mengisi sendiri. Data ada seperti ini. Bagaimana membuat grafik box plot tadi ya? Seperti ini kita mau membuat grafik box plot yang kita menentukan outlier pada ini X1, X2, X3, X4 ini ya. Jadi kita pilih graph, kemudian klik box plot, kemudian klik simple, kemudian klik summary of separate variable, ya. Kemudian klik define. Ini salahnya saya pernah. Awalnya seperti ini ya. Kalian mau pilih variabel yang mana yang mau kalian bikin box plotnya. Misalnya untuk blood clotting misalnya ya. Ini dia. Kita masukkan, tekan ini segitiga, kemudian oke kan. Kan keluar output seperti ini dalam SPSS. Nah, ini hasilnya. Sama kan dengan yang sudah saya tampilkan di PPT. Nah, ini bentuk box plot. Ternyata kalau dari grafik hanya ada 3, tetapi kalau dia data 43 dan 54 nilainya sama ya pada blood clotting, itu sama 8,8 ya. Jadi nanti ini datanya ada 4. Misalnya untuk box plot data define lagi ya, kita keluarkan server item ya. Ini kita oke-kan. Nah, ini hasilnya box plotnya. Nah, ini bagaimana menentukan membuat grafik box plot di SPSS. Kemudian bagaimana caranya membuat analisis korelasi ya antar variabel X tadi. Kita bisa menggunakan analyze correlation bivariate ya, bivariate. Kita masukkan tadi pakai version. Tidak, kita mau mengkorelasikan keempat data ini kan. Blood, prognostic, liver ya. Survival tidak, karena dia Y. Pakai version karena dia data kita adalah data yaitu ini ya. Skalanya skala interval. Kita oke-kan. Dan ini hasilnya korelasinya ya.
Kita lihat bahwa ini korelasinya sebenarnya sama dengan pada PPT ya. Ini blood coating dengan blood coating pasti 1, kemudian prognostik dengan blood coating 0,09 sekian ya. Ini kalau ini ini sekian, tapi kelihatannya cuma 3 angka di belakang koma ya kalau dilihat, tapi kalau kita tekan ini ada nilainya. Nih. Kemudian ini ini bukan min, tapi hasilnya min 0,15 sekian. Kemudian ini 0,524 gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini tidak ada nilai yang lebih dari 0,6. Sehingga tidak terdapat tidak ada korelasi antar variabel X ini. Kecuali antar dengan dirinya sendiri pasti nilainya 1. Oke, inilah materi untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di WA Group. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.